Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Fania Nalole dengan NIM 41342202. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah perkembangan statistika induktif. Baik, termasuk pada sejarah perkembangan statistika induktif. Jadi, awal perkembangan statistika induktif itu terjadi pada peralihan abad ke-19 sampai ke abad 20 dengan seorang tokoh yang bernama Carl Pearson pada tahun 1857 sampai dengan tahun 1936 sebagai pelapornya. Masa ini merupakan titik awal perkembangan statistika modern. Pada abad ke-19, Carl Pearson menerapkan statistika pada biologi untuk masalah hereditas dan proses evolusi biologi yang diterbitkan dalam jurnal Biometrika. Dari tahun 1893 sampai tahun 1912, Carl Pearson telah menulis 18 paper yang berjudul Kontribusi Matematika ke Teori Evolusi yang berbasiskan analisis regresi dan koefisien korelasi. Nah, dalam statistika deskriptif, Pearson juga memperkenalkan ukuran penyimpangan terhadap distribusi data yang simetrik yang disebut koefisien kemiringan dan kurtosis. Pada tahun 1900, Carl Pearson menemukan uji Q-kuadrat untuk tabel kontingensi dua arah. Dalam menarik kesimpulan tentang korelasi dan uji Q-kuadrat, Pearson menggunakan sampel besar di mana N besar dari 1000. Nah, sebelum tahun 1912, sedikit sekali penemuan di bidang pengujian hipotesis sampai akhirnya W.S. Gossett memperkenalkan uji tes student untuk pertama kalinya. Jadi Gossett itu adalah seorang mahasiswa dari Carl Pearson. Pada awalnya dia adalah seorang ahli kimia yang bekerja di perusahaan Der Guinness di Dublin. Nah, dia menerbitkan papernya dengan nama Student pada jurnal Biometrika pada tahun 1908 untuk menghindari larangan dari perusahaan bagi karyawannya yang menulis di dalam sebuah jurnal. Bentuk sebaran secara matematis yang digunakan Gossett tersebut sebenarnya telah ditemukan oleh astronom Jerman yaitu Jakob Larut pada tahun 1875. Gossett menggunakan data hasil pengukuran terhadap tinggi dari jari tengah tangan kiri 3000 narapidana yang dipublikasikan pada volume pertama Biometrika. Dengan metode Monte Carlo dipilih 750 sampel yang berukuran 4 dan diperoleh distribusi data yang mendekati distribusi teoretiknya. Sebaran tes student banyak dipakai sebagai acuan dalam menduga parameter rataan ukuran contoh kecil pada N di mana kurang dari 30. Nah, terus statistika induktif itu mulai berkembang pesat setelah R.A. Fisher pada tahun 1890 sampai 1962 menulis paper yang sangat terkenal pada tahun 1922 yaitu On the Mathematical Foundation of Theoretical Statistics. Fisher memperkenalkan istilah specification untuk mengidentifikasi 3 problem yang muncul pada reduksi data, yaitu yang pertama spesifikasi dari jenis populasi, yaitu bentuk matematis dari populasi yang mencakup parameter yang tidak diketahui. Terus yang kedua ada estimasi, yaitu pemilihan metode statistik untuk mengestimasi parameter dari populasi, dan yang ketiga yaitu sebaran yang merupakan sebaran statistik dari contoh atau sampel. Terus pada tahun 1925 terbit buku yang berjudul Statistical Methods for Research Workers karangan Fisher ini yang berisi rancangan percobaan dan analisis varians di bidang biologi. Terus Fisher yang cara berpikirnya dipengaruhi oleh aliran statistika yang dianut oleh Carl Pearson, yaitu penarikan kesimpulan didasarkan pada model peluang atau model driven, merupakan promotor penggunaan cara-cara statistika di dalam bidang-bidang ilmu pertanian, biologi, dan genetika. Untuk jasanya ini, Fisher dianugerahi gelar baronet oleh Ratu Inggris sehingga ia berhak menggunakan nama Sir Ronald Fisher. Nah, pada era Fisher,
Seorang pemikir Rusia bernama Jerzy Neyman pada tahun 1894 sampai 1981 juga dipandang sebagai penemu besar dari statistika modern ini karena kontribusinya dalam mengembangkan teori peluang, uji hipotesis, selang kepercayaan, dan matematika statistik. Neyman bekerjasama dengan Egon Pearson atau anak dari Carl Pearson untuk mengembangkan teori-teori untuk pengujian hipotesis. Nah, salah satu teorinya yang terkenal adalah teorema Neyman-Pearson pada tahun 1936. Selain itu, Neyman juga mengembangkan teori sampling survey pada tahun 1934. Pada tulisan Fisher pada tahun 1915 menemukan representasi geometrik data berubah ganda 2 atau bivariat untuk menurunkan distribusi sampling bersama dari penduga matriks varians-covariance. Pada tahun 1928, Wishart menggunakan metode yang sama untuk menurunkan distribusi bersama dari penduga matriks varians-covariance ini untuk sebaran normal ganda atau multivariat normal yang akhirnya populer dengan distribusi Wishart. Pada tahun 1936, Fisher ini membuka area baru penelitian yang disebut fungsi diskriminan yang pada awalnya untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh ahli antropologi, yaitu untuk menentukan jenis kelamin dari pemilik tulang rahang tengkorak yang mempunyai ukuran-ukuran tertentu. Nah, Prasanta Chandra Mahalanobis merupakan tokoh yang berkontribusi dalam mengembangkan analisis propaganda. Salah satu kontribusinya yang besar adalah jarak Mahalanobis di statistik, yang merupakan ukuran jarak antara data dengan variabel banyak yang digunakan dalam analisis klasifikasi. Mahalanobis juga ini pendiri jurnal statistik India yang sangat terkenal bernama Sankhya. Pada tahun 1931, Mahalanobis mendirikan Indian Statistical Institute dengan salah satu divisinya bernama National Sample Survey atau NS yang bertugas untuk mengumpulkan data sosioekonomik dan demografi di seluruh dunia. Nah, divisi ini membuat Mahalanobis mempunyai peranan penting dalam perencanaan ekonomi di India dan akhirnya National Sample Survey ini sekarang berfungsi sebagai bagian penting dari Ministry of Planning. Nah, pada tahun 1931, Hotelling memperkenalkan statistik kedua yang merupakan generalisasi dari statistik test student untuk menguji hipotesis nilai tengah pada data propaganda. Distribusi K0 dari T2 adalah sama dengan Mahalanobis distance yang mempunyai tujuan berbeda, ditemukan oleh Bose dan Roy pada tahun 1938. Seperti telah disebutkan bahwa aliran yang dianut oleh Carl-Pearson, Gonset, dan R.A. Fisher mendasarkan kesimpulan pada jenis sebaran dari populasi sehingga dikenal dengan metode parametrik. Jika asumsi sebaran populasi tidak dipenuhi, maka perlu dilakukan transformasi data. Nah, salah satunya adalah transformasi yang ditemukan oleh Box dan Cox pada tahun 1964, sehingga dikenal dengan nama transformasi Box-Cox. Di lain pihak, pada tahun 1945, Frank Wilcoxon ini memperkenalkan metodisasi kanon parametrik yang bebas dari sebaran populasi yang sekarang ini kita kenal dengan uji tanda peringkat. Baik, jadi itulah yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah perkembangan statistika induktif. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.